Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, halo penonton, halo Bapak. Ya, Perkenalkan, nama saya Nur Arsa Hidayah. nama aku Nika Fitriani. Kami dari Lokace yang bakal membahas apa itu demokrasi, apa itu Apa itu warga negara dalam demokrasi, terus apa itu masyarakat madani, apa itu otonomi daerah, sama tata negara yang baik dan benar. Ya itu. Kita lanjut nih ke pembahasan yang pertama, yaitu demokrasi. Nah, kita kan kenal nih yang namanya Indonesia, yaitu negara yang demokrasi. Aku mau tanya nih ke Arfah, apa sih sebenarnya pengertian dari demokrasi itu sendiri? Nah, demokrasi itu mungkin bisa diterjemahkan sebagai rakyat yang berkuasa. Dengan kata lain, demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau lewat perwakilan. Terus yang berkuasa tertingginya ada di tangan rakyat. Seperti yang diucapkan Abraham Lincoln, the government from the people, by the people, and for the people. Yang mana artinya suatu pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara yang demokrasi pada dasarnya adalah pilihan rakyat yang berdaulat dan diberi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara serta mempertanggungjawabkan pada rakyat demokrasi. Gitu guys. Bom. Ada bom. Lanjut nih. Kalau katanya Indonesia itu adalah negara demokrasi, apakah di Indonesia itu demokrasi itu sudah berjalan atau masih bagaimana gitu? Untuk demokrasi di Indonesia pada khususnya berjalan dan berkembang seiring dengan pergolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Yang mana perubahan-perubahan konsep demokrasi terjadi dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, sampai ke demokrasi presidensial. Namun pada dasarnya peranan pemerintah dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominan. Karena dalam Undang-Undang 1945 beserta amandemennya masih nampak kekuasaan pemerintah tetap besar dibanding kekuasaan lainnya. Mungkin itu. Oh iya. Berarti masih pemerintah ya kan? Rakyat tuh masih kayak di bawahnya lah gitu. Walaupun tetap rakyat yang berkuasa tapi masih ya pemerintah di atasnya. Nah, itu tadi pembahasan tentang demokrasi nih. Nah, lalu nih mau nanya ke Dika, seperti apa sih pengertian dari warga negara dalam demokrasi itu? Menurut searchingan di Google nih, katanya secara etimologis kata warga negara itu berasal dari bangsa Romawi yang pada saat itu menggunakan bahasa Latin. Kata warga negara berasal dari kata civis atau civitas. Sedangkan warga negara dalam demokrasi adalah warga negara yang memiliki perilaku hidup yang baik dalam kehidupan pribadi maupun kenegaraan dengan memegang nilai-nilai demokrasi. Nah, gitu Arpa pengertian dari warga negara berdasarkan demokrasi. Next nih, kan ada yang namanya masyarakat madani. Sering nih kita dengar apa itu masyarakat madani. Aku bingung nih, apa sih sebenarnya masyarakat madani itu? Mungkin di sini akan menjawab menurut pendapat dari dua tokoh. Untuk yang pertama itu menurut Anwar Ibrahim, yang mana masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur dan diasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan kestabilan masyarakat. Sementara itu untuk definisi kedua itu menurut Nurholis Majid, yang mana beliau itu merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang mana menurutnya masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,
serta maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk pengertiannya mungkin seperti itu. Kalau karakteristik dari masyarakat Madani itu sih seperti apa? Apakah ada perbedaan dari masyarakat umumnya? Untuk karakteristiknya di sini ada 4 nih. Yang pertama, free public sphere, yang artinya adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Jadi mereka tuh bebas dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua itu demokratis, yang mana satu entitas yang menjadi penegak wacana dan praktis masyarakat madani, di mana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu yang ketiga itu ada toleransi, yang mana merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Terus yang terakhir ada pluralisme. Pluralisme sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani. Maka pluralisme itu harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan kelompok sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima perbedaan kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Itu tadi yang karakteristik dari masyarakat madani. Next guys, ke pertanyaan selanjutnya. Kan orang itu banyak kayak menghubungkan antara Islam dan demokrasi. Jadi nih, sebenarnya bagaimana sih kayak hubungan Islam dan demokrasi itu? Jadi gini, hubungan antara Islam dan demokrasi itu ada dua pandangan, yaitu ada yang menafsirkan Al-Quran secara tekstual dan ada yang menafsirkan Al-Quran itu secara kontekstual. Nah, dari pandangan itu terbentuklah dua kubu. Yang pertama adalah kelompok Muslim modern. Nah, yang kedua adalah kelompok konservatif. Kenapa adanya perbedaan dua kubu itu? Karena gini, di dalam Al-Quran sendiri nih, tidak secara jelas apa itu konsep dari demokrasi. Sebab itu ada dua kubu berpendapat nih terhadap demokrasi dengan Islam tuh apa sih hubungannya. Nah, jadi menurut Fakhrudin nih berpendapat bahwa kelompok Islamis percaya bahwa demokrasi tidak compatible atau tidak berhubungan dengan demokrasi. Demokrasi itu tidak berhubungan dengan Islam karena gini, demokrasi itu menekankan kedaulatan manusia dan konsep ini menurut mereka bertentangan dengan konsep dasar Islam yang mengakui konsep of hakimiyat atau kedaulatan Tuhan. Nah, sedangkan bagi kelompok Muslim modern Islam nih, demokrasi itu compatible. Jadi kebalikan dari kelompok Islamis. Nah, modern Islam itu berpendapat bahwa Islam itu berhubungan dengan demokrasi. Katanya gini, bahwa mereka percaya negara dan agama itu harus mempunyai hubungan atau memiliki yang namanya simbiosis. Apa yang menguntungkan itu simbiosis? Dua-duanya. Ya, mutualisme. Iya, mutualisme. Bahwa katanya gini, kalau di suatu negara itu tuh harus mempunyai yang namanya agama. Karena dengan adanya agama bisa membimbing negara itu mempunyai sikap yang sesuai dengan nilai luhur. Nah, gitu. Oh ya, untuk yang pendapat kedua itu yang nyatu bagi dua antara beragama dan bernegara itu sama rata. Aku sih sukanya pendapat yang kedua karena itu tuh lebih real lah dengan keadaan kita yang sekarang ini gitu. Sesuai dengan kita negara yang demokrasi ya kan? Ya. Lanjut nih, karena kan kita sudah membahas tentang demokrasi, masyarakat madani, terus hubungan demokrasi dengan Islam. Nah, kita move on nih dari yang namanya pembahasan demokrasi. Kita lanjut ke pembahasan otonomi daerah. Nah, kalian sering kan dengar apa itu otonomi daerah. Nah, apa sih menurut Arpah otonomi daerah itu? Mungkin kita masuk kepada kata asal dulu dari otonomi itu.
Kata otonomi daerah itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti berdiri sendiri, dan nomos yang berarti peraturan. Oleh karena itu, secara harfiahnya, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri di dalam suatu daerah. Otonomi daerah adalah suatu pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 32/2004, yang mana mengatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu pengertian dari otonomi daerah. Cukup jelas tentang otonomi daerah itu apa ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam suatu pemerintahan itu pasti ada yang namanya tata kelola nih. Nah, bagaimana sih prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik itu? Gitu. Jadi good government kah namanya tuh, Ya. ya kan? Jadi ini itu sebenarnya tergantung ke pemerintahannya bagaimana mengelola. Tapi menurut prinsip-prinsip nih disimpulkan dari beberapa pendapat dari beberapa orang lah, bahwa ada 4 nih. Yang pertama itu adalah transparansi, yang kedua adalah partisipasi, terus akuntabilitas, dan yang terakhir adalah koordinasi. Nah, apa sih sebenarnya dari transparansi? Jadi ini adalah proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas. Nah, komponen transparansi itu mencakup komprehensifnya tentang informasi, terus ketepatan waktu, pelayanan informasinya, terus ketersediaan informasi bagi khalayak umum. Nah, yang kedua adalah partisipasi, yaitu proses terlibatan pemangku kepentingan yang seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Komponen ini mencakup tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, dan proses yang inklusif dan terbuka. Yang ketiga adalah akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban. Jadi ini adalah mekanisme tanggung jawab nih, kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksana misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah koordinasi. Koordinasi itu adalah mekanisme yang memastikan sejauh mana nih pihak-pihak itu dalam program kerjanya. Nah gitu. Jadi good government itu menurut yang aku baca itu ada 4. Yang pertama adalah transparansi, yang kedua partisipasi, yang ketiga adalah akuntabilitas, dan yang terakhir adalah koordinasi. Kita stop dulu ya karena ajan nih guys. Tadi ada jeda sedikit. Next ya guys. Selanjutnya itu boleh nggak sih minta berikan kayak contoh bagaimana sih tata kelola yang baik dan benar yang ada di organisasi sekitarmu? Jadi aku minta maaf dulu kalau kata-kata yang ini agak menyinggung atau segala macam. Menurut pandangan aku sendiri, tata kelola yang baik dan benar di organisasi sekitar aku, kalau dilihat secara eksternal pasti kita memandang itu baik, terus bersih ya kan. Tapi saat kita jalani nih di organisasi itu pastilah ada yang namanya itulah pokoknya. Nah, di sini kalau dilihat tata kelolanya baik nih, kayak misalnya transparansi. Nah, kalau di organisasi yang aku jalani ini, transparansi di dalam organisasinya itu sudah memenuhi, seperti informasi-informasi yang mereka berikan itu sudah
diketahui halayak publik, misalnya informasi dari Instagram, YouTube, atau bahkan TikTok. Nah, kalau partisipasi sejauh ini lumayan lancar, banyak bekerja sama dengan organisasi-organisasi baik di dalam maupun di luarnya. Nah, terus kalau prinsip keakuntabilitas, itu pertanggungjawaban ya kan. Kalau aku lihat lumayan bertanggung jawab. Misalnya kita minjam tempat atau segala macam. Nah, kita perlu surat nih. Nah, dari situ adanya akuntabilitas dari organisasi itu. Dan yang terakhir adalah koordinasi. Nah, koordinasi sendiri lumayan juga karena apa? Setiap kegiatan itu tuh pasti ada yang namanya rapat ya. Baik rapat perdana, rapat lanjutan, bahkan rapat pemantapan. Nah, jadi organisasi di sekitar aku, kalau dilihat dari tata kelolanya, itu lumayan baik sudah. Tapi kalau dikatakan bersih, lumayan bersih. Tapi kalau kita jalani secara internalnya nih, banyaklah masalah-masalah yang nggak semua orang tahu di luarnya. Nah, jadi itulah tadi pembahasan kami tentang soal-soal dari kewarganegaraan, baik dari pembahasan demokrasi, terus apa? Warga negara, terus masyarakat madani, tata kelola, sama tadi hubungan antara demokrasi dan Iya. Islam. Mungkin itu saja. Lupa Apa tuh? itu pembahasan tentang itu. Apa sih? Otonomi daerah Oh, iya. dan tata kelola yang baik dan benar dari otonomi daerah itu. Nah, itu tadi pembahasan kami nih. Semoga pembahasan kami ini bisa menambah ilmu bagi penonton yang menonton. Dan mungkin Itu saja dari kami. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.